Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala kembali menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi Rp500 per liter, jenis premium menjadi Rp7.400 dan solar menjadi Rp6.900 per liter. Namun ada yang berbeda ketika harga baru mulai berlaku pada Sabtu 28 Maret 2015 lalu. Ya, keputusan tersebut dinilai aneh lantaran tidak dibarengi dengan pengumuman resmi dari Jokowi sebagai seorang presiden dan dinilai mendadak. Akibatnya, rakyat dikejutkan dengan kenaikan harga BBM secara diam-diam. Nah ini yang paling apa yang terjadi seperti kita tahu rupiah ini kan 13.000 lebih. Kemudian juga minyak naik lagi dari 50 menjadi 55, 56. Tergantung harga minyak di dunia dan tergantung rupiah. Meski kenaikan harga BBM hanya Rp500 per liternya, namun efek domino yang ditimbulkan akan mendorong harga kebutuhan pokok, barang dan jasa semakin meroket. Bahkan, keputusan yang menuai polemik tersebut dinilai tidak transparan, meski harga minyak dunia mencapai $52 per barel dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika disebut-sebut menjadi faktor pemicu. Ya, Menteri Perekonomiannya tidak jeli melihat, terlalu bernafsu mempercepat perubahan sistem pembiayaan BBM. Harga sudah tinggi, sudah jadi tahan. Uang itu kan bisa ditabung untuk Pertamina, kan untuk masyarakat, itu untuk ekonomi, itu sangat berpengaruh. Ketika turun, nggak ada yang turun kok. Jangan terlalu sebulan, 2 bulan gitu. Kalau bisa agak lebih lama, lama-lama lalu baru didekatkan. Kini, rakyat menanti. Akankah pemerintah berani mengambil kebijakan yang pasti tanpa ada pihak yang terbebani? Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Di bulan Maret ini saja, pemerintah sudah 2 kali menaikkan harga BBM. Padahal setiap bulan Anda hanya gajian 1 kali sebulan. Yang pertama di awal Maret dan yang kedua 28 Maret lalu dan naiknya pun diam-diam tanpa ada pengumuman yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Apa penyebabnya? Apakah perlu harga BBM dinaikkan di saat harga minyak mentah dunia yang masih stabil? Kita langsung berdebat malam hari ini. Bang Syukur, apa sih alasannya harga BBM dinaikkan lagi? Oke, jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu bahwa PDI Perjuangan adalah partai pemerintah. Tetapi PDI Perjuangan bukanlah partai tukang stempel. Apapun kebijakan daripada pemerintah sekarang kami harus setujui. Tentu di dalam kenaikan BBM ini kami melihat bahwa ada beberapa permasalahan penting di sini, seperti yang disampaikan tadi di pembukaan. Tentu dengan kenaikan BBM ini akan menyebabkan efek domino, biaya hidup tentu akan naik. Terus kemudian sementara penghasilan rakyat tetap, tentu yang menjadi korban kan rakyat. Jadi intinya PDIP sendiri sebenarnya nggak setuju dengan kenaikan harga BBM? Ya, artinya ini perlu kita telaah, karena Partai PDI Perjuangan mulai dari awal konsisten dengan Trisakti bahwa kami tetap membela kepentingan daripada rakyat itu sendiri. Itu suara partai ya, bukan suara Anda sendiri? Itu adalah suara partai, itu adalah suara daripada direktur partai. Tapi kenyataannya Presiden Anda naikkan harga BBM. Ini yang saya katakan tadi, ini harus dibedakan. PDI Perjuangan adalah sebuah partai dengan ideologi kami, yaitu Trisakti. Nah, Jokowi adalah presiden yang kami calonkan menjadi presiden dan dipilih oleh rakyat. Nah, tetapi tidak semua kebijakan-kebijakan daripada pemerintah Jokowi ini kan sebagai kader PDI Perjuangan tentu ini dipengaruhi banyak kebijakan. Oke, Bang Ramson, ini katanya PDIP tidak tukang stempel saja. Ada indikasi kayaknya nggak setuju kata kenaikan harga BBM. Katanya juga Jokowi dipengaruhi oleh banyak yang jelas, pihak. Apa yang dilakukan pemerintah Sabtu kemarin menaikkan harga BBM premium dari 6.900 menjadi 7.400 adalah keputusan yang salah dan menyakitkan rakyat. Argumentasi teknisnya juga tidak benar, baik dari sisi mekanisme pasar. Kalau tadi disebutkan oleh Pak JK harga crude oil di pasar global $52, ini banyak teman-teman saya anak muda ini jago matematik. Kalikan aja $52 kali 13.200 riel sekarang kurs rupiah bagi 159.
itu 4.320 per liter minyak mentah. Kalau biaya pengolahannya 30%, kalikan aja, hanya berapa? Dan itu tidak sampai 30%, biaya pengolahan biasanya 7%. Baru distribusi, keuntungan, pajak. Artinya tidak ada alasan untuk menaikkan Tidak ada harga alasan BBM untuk sekarang. menaikkan sampai Rp7.400 dengan harga kemarin pun untungnya sudah sangat besar. Itu satu sisi. Sisi kedua, bahwa memang kira-kira 2-3 minggu yang lalu harga crude oil di pasar global di Texas Intermediate sama New York Mercantile Exchange itu sekitar 52 ke 54 US dollar. Tapi sejak 2-3 hari yang lalu sudah turun sekitar 48 US dollar. Jadi alasannya tidak tepat, baik dari sisi ekonomi mekanisme pasar, kita belum bicara mengenai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, seharusnya PDI Perjuangan menegur itu presiden membuat kebijakan yang menyakitkan rakyat. Kita ingatkan lagi, 10 tahun jadi oposisi PDIP yang paling kuat menolak kenaikan harga BBM, sekarang kemana? Bagaimana? Kita ingatkan lagi, 10 tahun jadi oposisi, PDIP paling kuat menolak kenaikan harga BBM. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa menjadi tugas kita semua untuk mengingatkan. Jadi itu yang saya sudah sampaikan tadi, tugas kita semua untuk mengingatkan, bukan hanya PDI Perjuangan. Nah, tetapi memang masalahnya di sini, di Undang-Undang Nomor 27 2014 APBN, memang ada jelas di situ parameter yang tidak perlu harus didiskusikan kepada DPR itu. Yang hanya didiskusikan kepada DPR adalah pada saat berubahnya kuota bersubsidi, terus kemudian berubahnya kenaikan dolar, naik turunnya. Nah, jadi sehingga pengawasan dulu di sekitar 4-5 tahun yang lewat, bahwa kenaikan BBM itu kan harus dikonsultasikan terhadap DPR. Nah, tetapi yang jelas posisi sekarang yang kita sayangkan juga, saya sepakat tadi bahwa saat ini kalau dinaikkan BBM itu tidak tepat. Harusnya ada sebuah persiapan. Ini juga terlalu cepat. Mulai dari bulan November, kalau saya tidak salah menghitung, ini sudah hampir 7 kali perubahan daripada kenaikan BBM. Ini agak lucu Bang, ketika presidennya dari PDI Perjuangan naikkan harga tapi partainya nggak tahu. Nggak ada komunikasi ke partainya. Jadi artinya begini, saya ini kadang-kadang bingung. Bingungnya begini, pada saat misalnya dari PDI Perjuangan konsultasi dengan Jokowi disebut dengan intervensi. Nah, artinya Jokowi sebagai seorang presiden, dia adalah independen dan mandiri. Nah, maka tugas kami sebagai partai politik dan juga di DPR, Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Nah, jika Pak Jokowi atau pemerintah tetap melaksanakan dasar perjuangan kami di partai, yaitu Trisakti, maka kami akan berada di depan untuk mendukung. Nah, tetapi jika tidak, maka kami juga harus wajib mengingatkan seperti saat ini. Yang saya tangkap ada dua nih. Pertama, Pak Jokowinya bebas menentukan kebijakan tanpa peduli pertimbangan partai. Atau yang kedua, PDIP-nya kehilangan kontrol terhadap presidennya, terhadap Jokowi. Nanti kita lanjutkan ya Bang ya, usai jeda, debat akan kembali sesaat lagi. Tadi pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi punya keleluasaan yang luar biasa sekarang tanpa harus meminta persetujuan partai, atau PDIP yang kehilangan kontrol terhadap presidennya? Tapi nanti ya Bang, saya mau minta tanggapan dulu dari Bang Rampo yang juga pengalaman waktu zaman PSBY turunkan harga BBM, bagaimana Bang? Ya, begini, sebenarnya kenaikan BBM itu bukanlah hal yang luar biasa dalam pengertian pemerintah sebelumnya juga sudah menaikkan. Bahkan eranya dari Pak Harto, Ibu Megawati, Pak SBY, ya, Gus Dur dan sebagainya terus bahwa kenaikan itu biasa. Tetapi yang kali ini tak biasa itu adalah ketika kenaikan itu dilakukan serta-merta. Ya, kita bertanya, apakah sudah dilakukan pengkajian lebih mendalam oleh pemerintah sehingga ujuk-ujuk menaikkan harga BBM? Kan kita tahu setiap kenaikan BBM itu pasti menimbulkan dampak sosial, ya. Dan kalau era Pak SBY itu disiapkan, misalnya kartu pengaman sosialnya itu disiapkan, entah namanya BLSM, program keluarga harapan, dan kemudian ketika BBM naik tidak sampai menciptakan putus sekolah, ya. Ada beasiswa miskin dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ini kami tidak melihat, kami mengingatkan. Begini,
kami tentu mendukung ya supaya Pak Jokowi ini sukses 5 tahun dan tidak jatuh dan membuat rakyat Indonesia ini menjadi lebih sejahtera. Tetapi kami wajib mengingatkan kepada Pak Jokowi apabila ada jurang di depan, kami ingatkan supaya beliau dan bangsa ini tidak masuk jurang. Dan satu hal lagi, menarik juga Bung Syukur ya, kalau kita ingat dulu kan Bu Mega sempat menyanyikan lagu Galang Rambu Anarki. Ya, BBM naik tinggi, susu tak terbeli, orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi. Apa bedanya pada saat itu dengan saat sekarang? Mestinya itu yang bisa benar tadi Bang Ramson, itu mestinya diingatkan kepada Pak Jokowi. Saya kira kita semua tidak alergi terhadap kenaikan kalau memang sudah saatnya dinaikkan. Pak Marwan belum menjawab, kita ke Bang Syukur dulu minta responnya. Silakan Bang. Makanya tadi saya sampaikan, kami itu konsisten. Ibu Mega konsisten. Makanya kita sangat menyayangkan. Ini kalau saya lihat kenaikan BBM ini adalah timingnya tidak tepat. Timingnya tidak tepat, terus kemudian situasinya tidak tepat, apalagi dalam tempo mulai November saya katakan sampai Maret ini sekitar 5 bulan, hampir 7 kali naik BBM, 7 kali perubahan kenaikan BBM, ada yang turun, ada yang naik. Tetapi saya hanya mengingatkan, di awal pemerintahan Pak Jokowi kan ada sebuah pilihan dan disampaikan kepada rakyat. Bahwa subsidi itu akan dikurangi dan dialihkan kepada pembangunan infrastruktur. Ke pembangunan pertanian dan kesehatan dan lain-lain. Nah, tetapi bukan itu juga membenarkan kenaikan BBM yang sekarang. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kenaikan BBM itu juga akan mengakibatkan biaya hidup yang sangat tinggi sekali. Bang. Pak Marwan ini dari partai pendukung saja bilang ini tidak tepat menaikkan harga BBM. Anda mungkin punya komentar lain? Ya, saya punya beberapa komentar. Yang pertama soal Pak Syukur katakan antara Jokowi dan PDIP itu berbeda. Saya katakan itu hanya sandiwara saja. Oh, sandiwara saja. Sandiwara saja. Kenapa? Kenapa Pak? Sandiwara bagaimana? Karena faktanya belum jadi presiden saja, PDIP pendukungnya dan Pak Jokowi tim sukses itu menekan Pak SBY, ya, datang ke Jogja. Sebelum itu menekan supaya Pak SBY naikkan dulu tuh, karena mau terima bersih. Sebelum jadi presiden maunya naik dulu. Pak SBY nggak mau ditipu seperti itu. Tapi faktanya itu PDIP melakukan itu. Jadi saya kira itu sandiwara saja. Bahwa mereka bilang ini beda antara Pak Jokowi dengan partai. Ya untuk kepentingan publik dan politis ya Pak Syukur kita maklumi harus mengatakan seperti itu. Tapi rakyat harus tahu ya bahwa itu hanya sandiwara. Oke? Yang kedua, saya ingin mengatakan. Saya harus klarifikasi sedikit. Ya. Saya pikir berbicara di media yang ditonton seluruh rakyat Indonesia begini ini tidak ada sandiwara, Pak. Nah, saya sebagai anggota DPR, tentu apa yang saya ucapkan ditonton seluruh rakyat Indonesia begini tidak ada sandiwara. Jadi kita berpikir positif saja, Pak Marwan. Ya, oke, tapi jadi saya juga saya sudah katakan tadi bahwa kami konsisten dengan apa yang bahwa rakyatlah yang paling penting, bahwa kepentingan rakyatlah yang paling di atas. Ya, saya menyatakan itu didukung oleh fakta. Jadi saya juga tidak ngarang gitu loh. Faktanya seperti tadi. Jadi memang PDIP itu ingin segera harga itu dinaikkan. Harga itu memang harus naik. Nah, saya mau klarifikasi sedikit. Itu yang diceritakan Pak Marwan tadi, ya, itu kejadiannya di Oktober-November. Nah, pada saat itu Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi memiliki sebuah visi dan misinya, yaitu subsidi dikurangin agar bisa membangun infrastruktur. Nah, itu posisi di situ. Nah, sekarang kita lihat pembangunan infrastruktur itu sekarang saya kebetulan di Komisi 5 nih. Nah, itu hampir 123 triliun untuk membangun irigasi, membangun jalan, jadi sehingga jalan-jalan kita bagus, ketahanan pangan bisa bagus. Nah, ini kan sebuah pilihan. Nah, tetapi pada posisi ini Pak Marwan, ini yang harus kita pahami. Artinya pada saat itu dengan defisit anggaran yang sangat besar, di mana itu harus dijalankan Pak Jokowi, kita minta keseimbangan agar defisit itu tidak terlalu besar. Oke, kita kembali lagi mengenai kenaikan harga BBM. Pak Marwan, Anda melihat tepat atau tidak menaikkan harga BBM di kondisi sekarang? Saya ingin meluruskan ya, atau menyampaikan kepada publik, jangan mempermasalahkan timing ini sudah tepat atau belum. Karena Pak Jokowi itu menerbitkan Perpres 191 2014
dalam Perpres itu ditetapkan bahwa harga akan mengikuti fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Dan itu akan dilakukan secara otomatis setiap bulan. Jadi tidak ada hal yang menjadi aneh bahwa ini kok tiba-tiba menaikkan karena sudah disebutkan dalam Perpres itu. Oke, tapi harga minyak mentah dunia naik nggak Bang Ramson? Tidak naik, hanya sekitar 2-3 minggu yang lalu ada naik dikit. Tetapi itu tadi yang dikatakan Pak JK 52 US dollar, sekarang udah 48 US dollar. Jadi seperti hitungan tadi, kalau ada 40% plus pun itu harganya hanya sekitar Rp6.100 untuk per liter. Sekarang Rp6.900 sudah untung gede, apalagi Rp7.400. Itu yang pertama. Yang kedua, uangnya ditaruh kemana? Teman-teman PD Perjuangan harus menanyakan ke Presiden Jokowi. Tadi yang ketiga juga di Komisi 7 DPR RI sudah kita minta pertanggungjawaban dari Menteri SDM. Hanya belum selesai rapat, saya sudah hadir ke sini. Yang ketiga, bahwa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi membawa harga BBM ke mekanisme pasar itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jelas, pasal 33 Undang-Undang Dasar. Bertentangan dengan trisaktinya yang dikemukakan tadi. Debat akan kembali sesaat lagi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar katanya Mas Syukur. Hukum itu 1000%. Naik turun harga BBM bersubsidi kembali terjadi di era Kabinet Kerja. Kali ini perubahan harga BBM jenis premium dan solar dilakukan dalam waktu singkat selama 6 bulan pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala berjalan. Lihat saja pada 18 November 2014, Jokowi menaikkan harga BBM Rp2.000 per liter. Premium dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter, dan solar dari harga Rp5.500 menjadi Rp7.500. Bahkan kebijakan tersebut dinilai bertolak belakang dengan sikap partai pengusung PDI Perjuangan yang selalu menolak kenaikan harga BBM. 2 bulan berselang, tepatnya 1 Januari 2015, rakyat kembali dikejutkan dengan harga baru BBM bersubsidi disesuaikan dengan harga minyak dunia yang cenderung menurun. Harga premium menjadi Rp7.600 dan solar Rp7.250 per liternya. Tak hanya itu, 16 Januari 2015, dalam waktu 15 hari pemerintahan, Jokowi JK kembali menurunkan harga BBM premium menjadi Rp6.600 dan solar Rp6.400 per liter yang berlaku 19 Januari 2015 lalu. Sementara pada bulan Februari 2015, pemerintah kembali menurunkan harga BBM bersubsidi lantaran harga minyak dunia terus menurun. 1 Maret 2015, pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium menjadi Rp6.800 per liter. Namun kini hanya berselang 27 hari, tepatnya 28 Maret lalu, harga BBM jenis premium dan solar kembali dinaikkan oleh pemerintah sebesar Rp500 per liternya. Ya, naik turun harga BBM bersubsidi nampaknya menjadi tren pemerintah saat ini, lantaran nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang melemah dan harga minyak dunia yang selalu berubah. Ya, Bang Syukur tadi katakan harga naik turun ini dilepaskan ke pasar ini bertentangan dengan undang-undang. Jadi ya di Undang-Undang Dasar kita kan bumi dan air terakannya diperuntukkan untuk rakyat. Nah tetapi di turunannya undang-undang ini di Undang-Undang APBN, nah di situ dikatakan jika ada parameter-parameter seperti misalnya kenaikan dolar, terus kemudian subsidi yang angkanya berubah, kuotanya yang berubah, nah itu tidak ada perlu harus menginikan konsultasi dengan DPR atau meminta persetujuan dari DPR. Nah, yang jadi masalah adalah, dan kami mendukung apa yang dikatakan teman-teman tadi bahwa timingnya tidak tepat. Yang menjadi masalah adalah di undang-undang tersebut bahwa kebijakan naik turunnya BBM dan itu sudah di MK, keputusan MK itu final mengikat, itu diserahkan kepada pemerintah. Cuman yang menjadi masalah adalah parameter pengambilan keputusan pemerintah itu berdasarkan pasar yang fluktuatif. Nah ini yang jadi masalah. Makanya saya agak sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Ramson tadi. Tetapi tetap ini kan yang memutuskan naik turun ini kan pemerintah sesuai dengan undang-undang.
Nah, tetapi harus saya klarifikasi bahwa memang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 menyatakan bahwa BBM mekanisme pasar penentuan harga. Tetapi itu sudah di-delete, sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sepakat. Sekarang pemerintah menggunakan referensi menentukan harga BBM adalah mekanisme pasar. Harga minyak mentah di pasar global. Udah itu dinaikkan lagi keuntungannya. Kalau kalian tambah 40% aja cuma Rp6.200. Sekarang Rp7.400. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Padahal waktu mencalonkan Pak Jokowi JK mengatakan Trisakti berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Apa itu? Itu harus dijabarkan. Malah sekarang merugikan rakyat gitu. Karena Gimana? laju inflasi naik, Jadi kenaikan BBM, kita- laju inflasi iya. naik. Belum lagi kekurang piawaian pemerintahan Jokowi memanage perekonomian nasional sehingga rupiah melemah, yaitu dari 12.500 diasumsi APBN menjadi 13.200. Itu juga mendorong laju inflasi. Oke, Itu jadi kelemahan demi kelemahan membuat rakyat makin sulit, daya beli rakyat makin sulit. Oke, Itu tanggung jawabnya pemerintahan Jokowi, juga PD Perjuangan. itu yang saya sampaikan tadi. Apa yang disampaikan Pak Ramson tadi saya sudah katakan. Dampak daripada kenaikan BBM ini tentu memiliki efek domino yang sangat luar biasa sekali, yaitu biaya hidup yang sangat tinggi sekali. Nah, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Itu yang saya katakan tadi. Ini kan pemerintahan ini ada sebuah lembaga, ada sebuah sistem. Dan kita tidak bisa masuk untuk mengintervensi. Kalau tanggung jawab kita semua minta Presiden Jokowi konsultasi dengan DPR RI, kita kasih solusi yang terbaik. Itulah menurut Jangan saya. langsung dinaikkan harga. Itu yang berbahaya, sepakat menyulitkan rakyat. Saya sepakat itu. Sebenarnya ini kan kalau kita lihat daripada undang-undang ini kalau saya tidak salah sekitar 2011, 2012, setiap kenaikan BBM itu harus dikonsultasikan dengan DPR. Makanya pada saat itu gaduh terus di DPR. Nah setelah itu undang-undang ini diserahkan kepada pemerintah. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ramson. Nah untuk undang-undang berikutnya agar jangan terjadi seperti ini, kita buat lagi undang-undangnya agar kenaikan dan penurunan BBM itu harus konsultasi dengan DPR. Ya, Bang Rampo tadi ingin menanggapi sepertinya. Silakan. Agak mengagetkan juga pernyataan Bang Sukur Nababan tadi ya. Pertama kita menambah kebingungan lagi. Kebingungan pertama ya, harga minyak dunia masih rendah, Pak Jokowi menaikkan harga BBM. Ya, dan yang kedua, tidak ada babi bu itu langsung menaikkan begitu saja. Tidak ada penjelasan dari pemerintah tentang kenapa dinaikkan atau seberapa besar dinaikkan dan sebagaimana persiapan kita jangan sampai rakyat miskin itu yang rentan ini menjadi makin terhimpit lagi di situ. Dan yang kebingungan berikutnya, ya pengusaha juga bingung, harga naik turun, ini menetapkan harga juga bingung. Nah yang kelima, dari PDI Perjuangan kan sudah jelas menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu adalah petugasnya. Kenapa tanggung jawab untuk mengingatkan kepada Presiden Jokowi yang kader terbaiknya PDI Perjuangan itu harus melalui partai-partai lain. Itu mestinya yang harus ditegaskan oleh PDI Perjuangan. Di satu sisi diakui sebagai kader, tapi di sisi lain dilepaskan begitu saja. Tanggung jawabnya di mana, Bu? Saya mau jelaskan ya. Jadi sebenarnya kalau Pak Ramadan Pohan menyimak, tidak perlu bingung. Karena dari awal statement saya mulai berdiri di sini, ini adik-adik mahasiswa dan rakyat Indonesia, saya pikir memperhatikan apa yang saya katakan, bahwa kami sangat prihatin dengan kenaikan BBM. Dan kami tidak dalam posisi untuk mendukung itu. Jadi sebenarnya tidak perlu bingung dalam hal itu. Nah, mengenai apakah Pak Jokowi dilepaskan begitu saja? Tidak. Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, tetapi sebagai seorang presiden, tentu lembaga kepresidenan ini tidak bisa diintervensi. Saya sebagai anggota DPR sama-sama kader dengan Pak Jokowi, saya tidak bisa mengintervensi tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke istana presiden. Menaikkan harga BBM tidak bisa jadi yang saya diintervensi. maksud tentu salah satu medianya adalah yang dilakukan oleh TV One ini ke publik untuk kita mengingatkan bersama-sama. Jadi bukan hanya kami
Jadi tunggu sebentar, saya selesaikan dulu. menegur Presiden Jokowi minta tolong ke TV One gitu ya. Jangan main biliar namanya, main biliar. Itu jelas sandiwaranya di situ tuh. Jelas sandiwaranya kan begitu kan? Enggak. Itu kelihatan sekali kalau itu sandiwara gitu. Bukan, ya kan? Tapi ada hal yang saya kira penting ya. Jadi tunggu bahwa dulu. Jangan diplesetkan. Ini Pak Ramson ini nggak benar juga. Artinya jangan diplesetkan statement-statement itu. Nah kalau dilihat di media, kader-kader PDI Perjuangan keras kok untuk mengingatkan Pak Jokowi. Tetapi yang saya katakan, saya simak lagi Pak Ramson. Salah satu, jadi bukan minta tolong, ini salah satu. Semuanya bicara kader-kader PDI Perjuangan bahwa kenaikan BBM sekarang ini tidak tepat. Nah, cuman masalah yang aneh, tadi saya katakan aneh. Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan ketemu dengan Pak Jokowi, itu dikatakan intervensi. Apalagi hal-hal seperti ini. Nah, maka kita punya sistem untuk mengingatkan hal tersebut. Untuk mengingatkannya apa, Bang Syukur? Nah, kan kita kan di PDI Perjuangan ada namanya Trisakti, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramadan Pohan. Nah, kemudian Pak Jokowi sebagai seorang presiden diimplementasikan menjadi nawacita. Nah, selama pemerintahan ini konsisten dengan nawacitanya, maka kami dengan Pak Jokowi itu dikatakan intervensi. Apalagi hal-hal seperti ini. Nah, maka kita punya sistem untuk mengingatkan hal tersebut. Untuk mengingatkannya apa, Bang Syukur? Nah, kan kita kan di PDI Perjuangan ada namanya Trisakti, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramadan Pohan. Nah, kemudian Pak Jokowi sebagai seorang presiden diimplementasikan menjadi nawacita. Nah, selama pemerintahan ini konsisten dengan nawacitanya, maka kami, kader-kader PDI Perjuangan dan fraksi PDI Perjuangan di Senayan, kami akan tetap firm berada di depan untuk membela dan menjaga itu. Tetapi pada saat nawacitanya itu sudah tidak depan, maka kami wajib menjadi tanggung jawab kami. Nah, artinya yang saya sampaikan tadi, makanya saya katakan statement saya jangan dipelintir. Tadi kata Pak Ramadan Pohan bahwa saya tidak jadi bingung dari awal saya berdiri di sini mengatakan tidak tepat kenaikan BBM saat ini. Artinya posisi kami tidak mendukung dan menjadi partai tukang stempel. Tapi satu hal Pak Syukur, ya satu hal, kenapa Ibu Megawati Soekarno Putri khawatir dengan sebutan intervensi kalau di sana pertaruhannya adalah kepentingan rakyat, kepentingan nasional, kepentingan bangsa? Oke. Nah, saya mau sampaikan, saya mau jawab dulu. Pak Ramadan Pohan perlu dipahami, nanti kalau dibaca semua di media-media sosial, di media hari ini, saya pikir hampir semua kader PDI Perjuangan mengkritisi kenaikan ini dan termasuk saya. Nah, artinya itu adalah suara partai, itu adalah suara fraksi. Nah, artinya kami ini bukan sandiwara seperti yang dikatakan tadi, ini publik. Dan itu yang saya katakan tadi, itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tetap firm bersama-sama dengan rakyat, menangis bersama rakyat, bangun bersama rakyat. Artinya biarpun itu kader, kalau memang dia tidak konsisten dengan perjuangannya, ya kami wajib mengingatkan. Pak Syukur, rakyat itu sudah pintar. Tahu. Kenapa tidak ditekan dari dalam dong? Loh kan kadernya PDI Perjuangan, petugas partai. Jadi presiden membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat, meningkatkan laju inflasi, menurunkan daya beli rakyat. Baik, nanti dijawab. Kenapa tidak diingatkan dari dalam? Debat akan berlanjut lagi saja. Nanti diingatkan ya. Bang Syukur, saya mau melanjutkan tadi tuh dari Bang Rapo. Ini kan sekarang Jokowi ini sudah tidak sejalan. Apakah masih sejalan nggak? Kalau PDIP sendiri melihat masih sejalan nggak dengan PDIP? Apa kebijakan presiden saat ini? Loh, saya harus jelaskan. Pak Jokowi ini kan sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya. Jadi ada sebuah lembaga, ada pembantu-pembantunya, ada presiden macam-macam. Nah tentu arahan kami dari PDI Perjuangan adalah Trisakti. Maka itu diterjemahkan dengan nawacitanya. Nah, Presiden sudah punya pembantu-pembantu menterinya. Nah, maka tugas kami sebagai partai adalah mengawasi, mendukung jika semua program-program itu mendukung pro rakyat. Tetapi jika pada saat tidak pro rakyat, maka tugas kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi mengingatkan. Sama seperti komentar daripada teman-teman saya fraksi PDI Perjuangan
yang menyayangkan kenaikan BBM yang sekarang. Oke, sepertinya PDIP nggak bisa lepas dari oposisinya ya, darahnya. Silakan Pak Marwan. Ya, saya kira ini bagi saya ya, dan supaya masyarakat tahu, ada masalah di PDIP, ada masalah juga di Pak Jokowi. Apa masalah di PDIP, Ya, Pak? kalau Pak Jokowi misalnya, beliau yang tanda tangan Perpres, tapi beliau sendiri bilang tidak tahu soal kenaikan. Ini saya lihat juga sandiwara atau pencitraan. Kenapa? Waktu turun, beliau itu memaksakan diri untuk mengumumkan. Kalau yang sekarang naik, itu semuanya sembunyi. Menteri juga tidak gitu. Nah, padahal beliau itu juga harus tampil. Justru kalau dijelaskan ya, dijelaskan dengan jelas bahwa naik itu kenapa? Karena ternyata harga minyak dunia itu sudah naik 13% misalnya. Atau rupiah itu terdepresiasi 3%. Seandainya beliau tampil, mungkin masyarakat bisa, tapi kan beliau sembunyi gitu. Nah, yang kedua, ini kan ada dampak ke harga dan barang jasa yang lain. Itu masalah di Jokowi-nya Anda bilang, Jokowi. Pak. Yang di PDIP-nya apa? Dari PDIP-nya, kalau memang serius ingin melakukan perbaikan, jangan cuma bicara yang di awang-awang. Trisakti, Nawacita, ini di depan mata ini ada masalah. Maka serius mengingatkan. Ini di awang-awang nggak pembicaraan ini? Betul. Nanti Pak Marwan tolong buka semua medsos. Saya kira Teman-teman saya kalau itu di memang awang-awang mau nggak bicaranya. serius, ya tadi, kenapa Bu Mega misalnya tidak langsung datang? Atau dari PDIP itu jelas siapa yang bicara di depan seperti Pak Ramson ini atau Pak Kardaya yang memang di depan itu ditunjukkan kepada publik bahwa mereka ini ingin melakukan perbaikan. Tapi saya tidak melihat itu dari Partai PDIP. Gerindra kan? Betul. Ya, Ya, iya. ya oke. Silakan. Nah, tapi saya tidak melihat itu di PDIP, Pak. Nah, sorry Pak Syukur ya. Jadi saya sih sebetulnya ingin mengusulkan bahwa kalau kita bicara penyelenggaraan negara, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini kan sebetulnya supaya saling kontrol, ada check and balances. Ya, inilah yang kita harapkan dari PDIP juga. Tapi sekarang itu nanggung gitu loh. Nah, yang Makanya saya bilang tadi sandiwara saja gitu. Bukan yang saya bingung, ini terus bicara sandiwara ini Pak Marwan. Sementara teman-teman saya di Komisi 7 juga bicara ini disayangkan. Yang di mana yang sandiwara ini? Jadi maksud saya, kita membuat sebuah statement itu juga ada alasan. Jadi ini bukan bagian daripada sandiwara. Dan saya bicara di sini tadi saya sudah sampaikan, tidak perlu lagi saya ulangi. Ditonton oleh jutaan publik, Pak. Jadi artinya, sebentar. Problemnya sekarang semua kita yang ada di ruangan ini sepakat, sangat kita sayangkan bahwa kenaikan BBM yang sekarang ini tidak tepat. Ini memberikan efek domino yang tidak bagus bagi rakyat ini. Nah, maka tentu ada fungsi pengawasan di DPR. Nah, ini udah pasti berjalan. Dan saya mendengar teman-teman di Komisi 7 juga sudah memanggil Menteri ESDM untuk mendapatkan penjelasan itu. Nah, itu yang harus kita cari sekarang. Nah, kami sebagai fraksi PD Perjuangan juga melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan kritisi. Jadi bukan sandiwara loh, Pak. Kita berharap, Bang Syukur, kalau saya ngelihat ya sebagai penyeimbang begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Marwan Batubara, yang disampaikan oleh Bang Marwan Batubara terhadap Bang Syukur Nababan, ya, itu adalah karena kok begitu susahnya untuk menghentikan Jokowi yang melaju sendiri ini, ya. Kan dia punya majikan. Kenapa majikan dalam tanda kutip partai politiknya ataupun ketua umumnya di situ kenapa terlalu sukar? Ini enggak bagus. Ya. Kenapa terlalu sukar untuk menghentikan itu? Pak Ramadan. Diklarifikasi sedikit. Majikannya Pak Jokowi itu bukan PDI Perjuangan. Majikannya Pak Jokowi itu bukan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi majikannya Pak Jokowi itu kita semua sepakat adalah rakyat Indonesia. Jadi artinya Jokowi sebagai presiden dengan seluruh menterinya bukan bekerja untuk PDI Perjuangan. Tetapi Jokowi dengan seluruh menterinya bekerja untuk rakyat Indonesia. Untuk mengingatkan saya kira tanggung jawabnya. Nah, artinya ini saya konteksnya rakyat juga memahami. Bang Marwan mengatakan bahwa ini sandiwara karena sebenarnya ini terlalu mudah untuk menghentikan hal seperti ini untuk menaikkan BBM itu gitu loh. Jadi perlu bukti gitu, tidak seperti sekarang ini. Ya, itu seolah-olah cuma ngekor dari yang di depan, tapi PDIP itu tidak jelas sikapnya seperti apa. Kita kasih kesempatan Bang Syukur menjelaskan. Ini saya bingung ini diskusi dengan Pak Marwan. Tidak jelas, ini statement udah jelas. Nah, masalahnya Pak Marwan, ini saya mau jelaskan kembali nih.
Jokowi itu adalah presiden, pemegang tampuk kekuasaan pemerintah tertinggi dan memiliki sistem kementerian semuanya. Jadi kalau Bapak mengatakan kami tidak jelas, ini saya sudah bicara ini, kita jelas dan saya sependapat dengan Anda. Nah, maka yang kami lakukan, kami sebagai anggota DPR, fraksi PDI Perjuangan tentu menyayangkan itu dan meminta penjelasan. Ini jelas, Pak. Jadi tidak bisa kita melakukan intervensi tiba-tiba ujuk-ujuk ke sana. Ada sistem untuk itu. Oke. Gitu, Pak Mara. Ada sistemnya, Pak Moran. Tapi puas apa tidak dengan hanya menyayangkan? Satu hal aja. Sebentar, Bang Rampo. Kita jeda dulu sejenak. Debat akan kembali saat lagi. Ya, silakan, Bang Rampo. Lanjutkan. Saya bahagia sekali tadi Bang Sukur mengatakan bahwa majikan Pak Jokowi adalah rakyat. Dan sudah jelas kebijakan BBM yang membingungkan ini adalah menyengsarakan majikan. Majikan puas tidak dengan kenaikan BBM? Nah, udah tidak, jadi udah jelas di situ. Sepakat loh Pak Ramadan. Perlu dicatat, kita semua sepakat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kader Partai PDI Perjuangan sudah menyimpang dari garis PDI Perjuangan, apa yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan setelah itu? Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Ramadan Pohan, Pak Jokowi itu kan posisinya bukan kader PDI Perjuangan lagi semata, ya. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia, adalah sebuah lembaga dengan memiliki pembantu dan banyak kepentingan-kepentingan yang di sana, banyak menteri dan macam-macam. Nah, maka kami sebagai partai pendukung pemerintah, bukanlah partai untuk tukang stempel. Maka tugas kami juga mengingatkan pada saat dari Trisakti tersebut, nawacita tersebut sudah tidak dilakukan dengan benar. Nah, salah satu kalau dibaca di media-media hari ini, saya pikir kader-kader PDI Perjuangan sangat keras. Jadi itu bukan bagian dari sandiwara. Nah, tentu ada lembaga yang harus, ini adalah lembaga DPR yang mengawasi pemerintah. Maka saya pikir nanti teman-teman di Komisi 7 tentu akan memanggil pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan hal tersebut. Saya kira SDM. Udah kita panggil. Berarti udah kom kan? Udah lah kita rapat, kira. tetapi PDI Perjuangan tidak bisa lepas tangan. Karena ini kepercayaan diberikan oleh rakyat karena PDI Perjuangan mencalonkan Presiden Jokowi. Tapi pada saat Presiden Jokowi membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat, jangan lepas tangan, minta supaya diturunkan itu harga BBM. Jadi kita sangat prihatin. Fraksi Partai Gerindra fight sekarang di DPR RI agar diturunkan harga BBM kembali karena tidak logis. Baik dari sisi mekanisme pasar juga tidak logis. Udah Belum sepakat. bicara Tidak perlu lagi. 33 Undang-Undang Dasar Dampaknya 45. tidak perlu lagi dijelaskan. Bang, Cuma ya. saya mau klarifikasi. Sebentar Bang, kita dengarkan. Jadi dampaknya tidak perlu lagi kita bahas, Pak Ramson. Jangan Yang saya mau lepas sampaikan, tangan, kita udah sepakat dampaknya itu. Dan saya tadi sudah menyampaikan dampaknya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kita semua bertanggung jawab. Kami tidak lepas diri. Maka salah satunya, kalau Pak Ramson juga nanti tolong dibaca semua fraksi PDI Perjuangan pasti menyayangkan dan tidak setuju. Termasuk saya di acara kita ini tidak setuju. Kalau Nah, gitu ini adalah dimotori bagian aja daripada mengajukan hak angket. Nah, Itu ini adalah adalah bagian haknya dari DPR tanggung RI. jawab. Hak angket Gitu. menyelidiki kenapa harga seperti itu. Nanti fraksi PDI Perjuangan kita dukung. Partai pendukung mau melakukan mengajukan hak hak angket angket, gitu. Bang. Jadi Bagaimana? bukan hanya retorika. Betul. Ada tindakan-tindakan yang imperatif sesuai fungsi dan hak DPR RI. Dilakukan hak Nah, angket. di sinilah bedanya partai pendukung dengan partai yang tidak mendukung. Nah, kalau partai yang tidak mendukung, jatuhkan. Tetapi kalau partai pendukung, ingatkan dan kawal agar bisa kembali kepada marwah rakyat. Perlu saya Tadi, sebentar, dari sebentar, tadi saya kita klarifikasi. mendengar. Saya klarifikasi bahwa hak angket bukan menjatuhkan. Untuk menyelidiki kenapa terjadi kebijakan yang menyulitkan rakyat. Itu aja, Oke. nanti ada solusi kan gitu. Oke. Dari tadi kita mendengar kata-kata rakyat. Bahkan Pak Sukur mengatakan majikannya Pak Jokowi adalah rakyat. Kenapa nggak kita tanyakan aja kepada rakyat, majikannya Pak Jokowi setuju atau tidak kenaikan BBM? Ya. Jawabannya bagaimana? Setuju atau tidak? Tidak. Oke, balik lagi. Tadi Tidak setuju. dikatakan Orang Ini rakyat, boleh bicara? ya waktu kita terbatas, Bang. Oh, jadi sekali. pertanyaannya Kalau bicara, PDIP tidak lepas kontrol. Pertanyaan saya jangan-jangan memang tidak terkontrol lagi Pak Jokowinya.
Jadi begini, saya ulangin kembali, ini keempat kali saya bicara. Pak Jokowi ini seorang presiden. Nah, tentu kita punya mekanisme. Tapi masih kalau kader PDIP ya, Bang? Nah, artinya, kalau itu pertanyaan bagus. Apakah Pak Jokowi masih kader PDI Perjuangan? Saya sebagai kader PDI Perjuangan mengatakan, Pak Jokowi 100% masih kader PDI Perjuangan. Tetapi nanti, apakah Pak Jokowi masih merasa kader? Nanti ditanyakan ke Pak Jokowi. Jangan-jangan Pak Jokowi tidak merasa kader yang sama. Lanjutkannya yang disampaikan Singkat oleh saja. Pak Ramson tadi, kalau memang perlu angket, ya buktikanlah bahwa itu tidak sandiwara dengan juga PDIP itu ikut untuk mengusung angket. Kalau tidak, ini nanti jadi masalah gitu. Jadi begini Rakyat tidak percaya Oke, gitu. saya sekali waktu kita terbatas, Satu Bang. menit aja. Saya mau klarifikasi. Pak Ramson ini sama-sama kolega dengan saya di DPR. Nah, tentu kan ada mekanisme. Nah, artinya Pak Ramson Komisi 7 sudah memanggil. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk angket, Pak. Ditanyain dulu Baik, di Komisi kalau gitu 7. kita akan- Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau misalnya DPR, Komisi tidak menerima, baru berlanjut lagi. Begitu, Pak. Baik, kita tunggu saja PDIP melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kader partainya. Demikian debat malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa. Thank you, Bang.